Pak, ini kan lagi rame soal isu Ruben dan Ruben. Ini soal bagaimana pengaruh buruk seorang pasangan yang bukan ayah biologis ikut campur dalam mengambil keputusan terhadap anak Sarwen dan mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Ya nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain. Pak, ini kan lagi rame soal isu Ruben dan Ruben. Ini soal bagaimana pengaruh buruk seorang pasangan yang bukan ayah biologis ikut campur dalam mengambil keputusan terhadap anak Sarwen dan mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Ya nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Kan nggak ada dasar hukumnya juga, dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety ya. Anak-anak itu harus kita lindungi, bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati seperti itu. Dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita dari kemungkinan tindakan kita nggak tahu nanti di kemudian hari seperti itu. Dan di sisi lain sang ayah kandung juga kan masih ada gitu Pak, dan masih berjuang gitu untuk bertemu anaknya. Tanggapan Bapak gimana? Apalagi itu ya, di tengah konflik kedua belah pihak ini, Sarwenda dan Ruben Onsu, kemudian masuk lagi orang lain loh ya. Ini pasangan ini kan masih dalam pacar tuh, masih pihak luar sebetulnya. Ya harus melindungi anak. Nah, saya sih himbau sebetulnya untuk Ruben Onsu dan Sarwenda secepat mungkinlah menyelesaikan masalah ini ya. Jangan diperlama sehingga anak semakin lama mengalami tekanan psikis yang kita sering lupa sebetulnya. Tapi dampak psikis anak apa sih Pak yang melihat case ini, karena kan tadi seperti yang tadi Bapak jelaskan soal ya ada pengaruh buruk dan lain-lain. Iya, pasti banyak. Menurut pengalaman kami, ketika orang tua buat konflik seperti ini, anak mengalami tekanan psikis mulai dari bagaimana dia harus bertemu teman-temannya, itu jadi buah bibir, buah pembicaraan. Kemudian di lingkungan sekitar, itu secara tidak langsung menjadi tekanan psikis buat anak. Kalau diizinkan, kami siap untuk memeriksa, mendampingi anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda untuk kami berikan tenaga psikolog untuk bisa memantau sejauh ini bagaimana kondisi anak-anak psikisnya. Itu kami siap. Berarti memang anak-anak butuh banget untuk pendampingan psikolog apa? Betul. Setiap orang tua yang berkonflik, menurut data empiris Komnas Perlindungan Anak, hampir pasti anak yang menjadi korban sebetulnya, menjadi korban bagaimana psikisnya terganggu. Makanya semakin lama kasus ini tidak selesai, semakin dalam luka anak secara psikisnya. Tapi
Tapi apakah bisa mengubah pandangan anak nggak sih Pak? Sudut pandang anak mungkin bisa mengubah nggak sih Pak? Bisa aja. Apalagi misalnya salah satu pihak menambahkan dengan beberapa informasi-informasi yang menyudutkan misalnya, anak bisa berubah pandangan, berubah haluan misalnya katakan cara memandang orang tuanya seperti apa. Justru inilah sebetulnya jangan lupa untuk orang tua yang sedang berkonflik seperti ini, jangan lupa ada anak yang melihat sikap kita sebagai orang dewasa dan dia capture secara jelas. Berarti saran dari Komnas Anak sendiri seperti apa sih untuk kedua orang tua kandungnya ya Pak? Untuk Ruben Onsu dan Sarwenda, segeralah mengakhiri konflik ini dengan cara ya berdamai, mediasi dan sebagainya. Kalau tadi upaya tentang hak asuh anak itu sudah dilakukan, proses dengan cepat, intinya bagaimana case ini bisa selesai dengan cepat. Karena saya ingatkan sekali lagi, semakin lama kasus ini tidak selesai, semakin dalam psikis anak itu terganggu dan itu perlu penanganan khusus sebetulnya. Tapi kan beberapa lama ini juga kan Sarwenda dan Ruben Onsu kan mendatangi KPI juga ya Pak ya? Nah itu langkah tepat juga nggak sih Pak? Saya sih lebih melihat sebetulnya bagaimana kedua belah pihak ini kan sudah cukup lama ya. Saya bingung sebetulnya kenapa kok sampai hari ini belum selesai. Apa sih yang nggak bisa dibicarain? Apalagi untuk mementingkan kepentingan terbaik anak. Jadi buang seluruh egonya masing-masing Sarwenda dan Ruben Onsu, fokuslah kepada anak. Selesaikan dengan cepat. Kalau memang sayang sama anak. Poinnya di situ ya. Kalau memang sayang sama anak, selesaikan dengan cepat. Jadi sebisa mungkin yang ini kan hari ini kan sidang perdananya gugatan hak asasi Ya. ya. Berarti emang dari Komnas Anak sendiri pengennya selesai lebih cepat ya Pak? Pasti, karena sekali lagi kasus ini semakin terus melebar bahkan. Ada pihak-pihak yang lain terlibat, jadi semakin bias juga. Gitu. Sementara anak butuh ketenangan. Butuh bagaimana anak itu melihat orang tuanya itu baik-baik saja sebetulnya. Seperti itu. Ya.